Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan perkuliahan online, perkuliahan daring, sejarah Indonesia masa kemerdekaan, demokrasi liberal dan terpimpin. Untuk memulai perkuliahan ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mendengarkan dua mahasiswa yang mau presentasi PowerPointers, masing-masing Asep J. Setiadi dan Haidan Ahsan. Presentasi boleh dilakukan dalam 5 sampai 10 menit karena hanya 2 orang. Dan untuk menghemat waktu, saya mempersilahkan kepada Asep J. Setiadi untuk mempresentasikan PPT-nya, PowerPoint. Silakan, mulai dari sekarang. Terima kasih Bapak. Izin share screen Bapak. Apakah sudah bisa? Bentar Bapak, lagi dicoba. Ya, silakan. Apakah suara saya terdengar Bapak? Dan sudah muncul juga. Silakan. Sudah muncul Bapak? Sudah, silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Andi Suryata selaku dosen pengampu dari mata pelajaran ini dan kepada teman-teman sekalian. Di sini perkenalkan, nama saya Setia Parstiadi dengan NIM 1906779 akan mempresentasikan suatu pembahasan mengenai Republik Maluku Selatan atau RMS dengan judul Republik Maluku Selatan 1950-1963, Gerakan Separatis Mengancam Stabilitas Sosial Politik Indonesia. Nah, mengapa saya mengambil pada tahun 1950 sampai 1963? Karena pada rentang tahun ini mulainya gerakan separatis RMS ini dibentuk, dan pada 1963 akhirnya dari pemberantasan RMS ini. Walaupun pada sejatinya RMS ini tuh masih ada sampai saat ini. Nah, di sini pun ada lambang dan logo dari RMS-nya. Nah, yang di sini tuh seperti lambang RMS. Nah, sebenarnya lambang di sini tuh lambang RMS setelah 2011. Sebelum 2011, lambang RMS ini bukan seperti ini. Akan tetapi tidak ada lambang atau logo bintangnya. Seperti itu. Dan ini juga merupakan logo dari RMS. Nah, latar belakang dari RMS ini yaitu yang pertama, Indonesia membubarkan Republik Indonesia Serikat dan mendirikan NKRI. Maluku tidak setuju karena pada saat itu Indonesia masih berbentuk serikat ya, Republik Indonesia Serikat. Nah, di dalam Republik Indonesia Serikat ini, Maluku ini termasuk kepada negara NIT, wilayah NIT. Nah, salah satu wilayah NIT ini adalah Maluku. Wilayah-wilayah yang lain tuh setuju akan masuknya ke NKRI, akan tetapi Maluku ini tidak setuju terhadap masuknya Maluku ini ke NKRI. Seperti itu. Terus mengapa hal tersebut ini Maluku tidak setuju terhadap masuknya Maluku ke NKRI? Yang pertama, ada suatu kekecewaan terhadap pemerintah Indonesia terkait pembangunan tidak merata maupun sentimen SARA. Karena pada masa itu pembangunan yang dirasa oleh Maluku ini tidak merata
lebih banyak pembangunan di daerah Indonesia bagian barat ketimbang di Indonesia bagian timur. Hal ini menyebabkan suatu kekecewaan pada Indonesia itu sendiri. Dan ini pun menyulut emosi juga pada sentimen SARA. Melihat dari pejabat-pejabat yang berkuasa di Indonesia pada masa itu, terdapat sentimen SARA karena banyak diduduki oleh pemuka agama atau berlatar belakangnya agama Islam. Sedangkan kan Maluku di sini tuh mayoritasnya beragama Katolik atau Kristen. Nah, untuk latar belakang yang ketiga ini ada pemberontakan RMS didalangi oleh C. Somokil atau Christian Somokil. Nah, ini seorang tokoh yang pemberontak dari RMS ini, yaitu didalangi oleh C. Somokil. Sebenarnya tujuan pemberontakan ini itu yaitu melepaskan diri dari NKRI dan membentuk negara sendiri. Ini tujuan utama dari RMS karena melihat dari latar belakang yang tadi saya sudah jelaskan, nah tujuan pemberontakan ini itu sudah jelas melepaskan diri dari NKRI dan membentuk negara sendiri, yaitu Republik Maluku Selatan. Terus terkait penumpasannya, pada rentang tahun segitu, 1950 sampai 1963, upaya penumpasan RMS ini dilakukan dengan dua cara, yaitu cara diplomasi dan operasi militer. Nah, di daerah Maluku itu sudah sangat diduduki atau sama RMS gitu ya. Kalau misalkan ada orang Maluku yang pro terhadap Indonesia atau NKRI, nah itu akan langsung ditumpas pada saat itu. Nah, maka lihat dari hal tersebut, maka pihak Indonesia melakukan upaya penumpasan RMS, yaitu dengan cara diplomasi dan operasi militer. Yang pertama dengan cara diplomasi mengutus seorang tokoh asli Maluku, yaitu Dr. Lemena, akan tetapi cara ini gagal. Nah, Indonesia mengutus seorang tokoh, yaitu Dr. Lemena, yaitu seorang tokoh maupun pejabat juga, pejabat maupun dokter di sana, melakukan diplomasi dengan RMS, akan tetapi hal tersebut itu gagal. Karena upaya dari diplomasi ini gagal, maka cara yang lain ditempuh oleh Indonesia ini yaitu melakukan cara operasi militer dengan mengutus A.E. Kawilarang sebagai pemimpin operasi. Nah, setelah melakukan operasi tersebut, yang dipimpin oleh A.E. Kawilarang itu sampai menumpas semua pemberontakan dari RMS. Akan tetapi akhirnya tokoh C. Somokil ini ketangkap dan dijatuhi ke persidangan di Jakarta, persidangan militer di Jakarta, dan dijatuhi hukuman mati. Ini menandakan bahwasannya RMS ini sudah ditumpas pada 1963. Akan tetapi pada kenyataan dan realitanya, para pemberontakan maupun simpatisan RMS ini tuh pergi ke Belanda, dan sejatinya RMS ini tuh masih ada pada saat ini. Dan sebagai contohnya ini ada yang tadi saya sudah jelaskan, ini ada suatu lambang RMS yang pada 2011 ini berganti. Nah, ini menunjukkan suatu eksistensi dari RMS itu sendiri. Mungkin ini ada referensi yang saya temukan dan saya menjadi rujukan terkait pembahasan RMS atau Republik Maluku Selatan terkait pembahasan ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Asep J. Setiadi. Silakan di close PPT-nya. Oke, kita akan mendengarkan selanjutnya presentasi dari Haidan Ahsan. Haidan, sama waktunya 5 sampai 10 menit. Silakan mulai dari sekarang. Apakah bisa? Mungkin bisa dijadikan Agustina host.
Saya izin minta bantuan ke Agustina buat saya skrip. Haidan. Agustina, apakah Anda dengar? Iya, Bapak, ini harus diizinkan dulu sama hostnya baru bisa di share screen. Gimana caranya? Jadikan pin atau gimana? Haidan, apakah sudah bisa? Belum? Harus sama hostnya, Bapak, sama Siti Kolbi harus dibuat. Coba Agustina, coba lagi. Udah diizinkan. Mana Kolbinya? Kolbi. Ini Bapak udah dijadiin co-host. Ya. Silakan, sudah kelihatan, Haidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas? Oke, teruskan. Ya, perkenalkan nama saya Haidan Ahsan dari kelas 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sejarah Bank Indonesia dan Nasionalisasi The Java Bank. Nah, pada masa sebelum Indonesia merdeka, masyarakat Indonesia ini sudah menggunakan mata uang pendahulu rupiah gitu, jadi sebelum rupiah yang dikenal dengan gulden. Bahkan sebenarnya jauh sebelum itu masyarakat Indonesia sudah menggunakan gitu koin perak atau emas. Uang koin tersebut tidak lepas dari pengaruh kebudayaan India yang dikenal rupiah. Dan hal ini pun menjadi salah satu alasan gitu kenapa mata uang Indonesia dinamakan rupiah. Penggunaan mata uang rupiah ini diatur oleh pemerintah Belanda melalui The Java Bank. Namun ketika penggunaan mata uang gulden maksudnya diatur oleh pemerintah Belanda melalui Java Bank. Namun ketika Belanda jatuh ke tangan Jepang ini mengeluarkan mata uang dengan nama rupiah edisi Dai Nippon Daikuki Seihu, dan ada edisi pemerintahnya yaitu edisi Dai Nippon. Usut punya usut, perubahan mata uang dari gulden menuju rupiah ini juga salah satu cara Jepang gitu untuk meraih simpati masyarakat Indonesia. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia pun memerdekakan diri dari penjajah dan dimulailah ide untuk menciptakan mata uang negara Indonesia. Dan lahirnya mata uang pertama yang digunakan oleh Indonesia semenjak kemerdekaan sampai masa revolusi. Mata uang tersebut yaitu uang Republik Indonesia atau yang disingkat menjadi ORI. Namun ORI ini tidak memecahkan masalah inflasi gitu yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Hal ini pun menimbulkan inisiatif dari beberapa daerah untuk menciptakan uangnya sendiri dan dikenal dengan uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Nah, dengan berjalannya waktu hingga terjadinya konferensi meja bundar gitu dan terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Mata uang diubah dari rupiah menjadi rupiah RIS, jadi rupiah RS, dan muncul kebijakan Gunting Syarifuddin gitu yang memotong setengah dari nilai mata uang sebenarnya dengan cara mengguntingnya menjadi 2 gitu. Beredarnya uang rupiah RIS ini seakan mengakhiri kekacauan sirkulasi uang yang ada di Indonesia. Namun penggunaan uang rupiah Republik Indonesia Serikat ini tidak berlangsung lama gitu karena pemerintah tidak leluasa untuk mengendalikan perekonomian. Nah, ketika Republik Indonesia ini kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia ini ingin menasionalisasikan The Java Bank dengan cara membeli saham-saham The Java Bank dari pemilik luar ataupun dalam negeri. Lalu The Java Bank pun diubah gitu menjadi Bank Indonesia atau BI yang hingga saat ini Bank Indonesia ini tetap ada gitu dan menjadi bank utama atau bank sentral yang ada di Indonesia dengan mengeluarkan dengan mata uang resminya yaitu rupiah. Nah, jadi untuk sejarah manusia Java Bank ini sudah melalui berbagai
peristiwa-peristiwa gitu yang cukup berbelit-belit lah dari mata uang gulden gitu, lalu diubah oleh pemerintah Jepang demi menarik simpati masyarakat Indonesia menjadi rupiah edisi Jepang, dan akhirnya ketika memerdekakan diri, Indonesia juga berusaha gitu untuk membuat mata uangnya sendiri dengan ada ori atau uang Republik Indonesia, dan hingga saat ini setelah Republik Indonesia Serikat diubah menjadi NKRI, Indonesia pun berhasil menasionalisasikan The Javaise Bank dengan cara membeli saham-saham milik The Javaise Bank itu, dan diubahlah menjadi Bank Indonesia atau BI hingga saat ini gitu. Ya, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya dan Asam. Dan sebelum saya memberikan komentar, kritik, dan saran kepada mahasiswa lain yang tidak presentasi, silahkan boleh membuat komentar singkat mulai dari sekarang dan dikirimkan ke WhatsApp grup ya, ditujukan kepada salah seorang saja dari 2 presenter pada hari ini. Jadi tidak usah mengomentari dua-duanya. Oke, saya ingin memberikan komentar, kritik, dan saran juga kepada 2 mahasiswa yang tadi presentasi. Pertama, Asep ya, Asep Djafar Setiadi. Saya akan mengomentari 3 hal ya. 1 judul, kedua pembahasan, ketiganya referensi. Ya. Judulnya ya agak tidak konsisten ya, termasuk juga dalam pembahasan ya. Jadi judulnya Republik Maluku Selatan, dalam judulnya gerakan separatis, tapi dalam pembahasannya pemberontakan. Itu 2 hal yang berbeda konotasinya ya. Jadi dan berbeda konteks subjektivitasnya. Termasuk juga separatis mengancam stabilitas sosial politik. Saya pikir tahun 50-an belum dikenal istilah stabilitas. Stabilitas itu masa Orde Baru, stabilitas sosial politik ya. Mungkin lebih tepat menggunakan istilah integrasi. Ya. Jadi mengancam integrasi atau kesatuan, persatuan yang sesuai sebenarnya integrasi, karena ada integrasi sosial, integrasi politik ya. Itu judulnya. Kemudian juga oke, dimulai tahun 50-an karena itu pengakuan kedaulatan, tapi akhir 63 ini nggak jelas ya. Jadi yang harus Anda pahami mengapa sampai tahun 1963, karena masalah Irian sudah selesai. Irian diserahkan oleh Belanda kepada PBB, dan PBB akan mengadakan referendum jejak pendapat atau PEPRA, penentuan pendapat rakyat, yang baru dilaksanakan tahun 1999. Jadi dengan berangkatnya Belanda, dengan Belanda meninggalkan Irian Barat itu, RMS sudah tidak punya patron ya, sudah tidak punya patron, sehingga tidak bisa melakukan perjuangan apakah di dalam maupun keluar. Itu yang harusnya Anda pahami ya. Jadi pembahasannya menurut saya harus konsisten ya. Kalau pemberontakan itu apa ya, sebaiknya Anda konsisten saja separatis, usaha untuk memisahkan diri ya. Pemberontakan mungkin, kalau pemberontakan bisa jadi tidak memisahkan diri, sebagai satu bentuk kritik misalnya ya. Pemberontakan PKI Madiun misalnya, atau pemberontakan DI itu satu bentuk kritik, atau pemberontakan PRRI, Permesta. Mereka tidak ingin memisahkan diri, tapi
mengkritik pemerintah pusat yang kebijakannya tidak betul. Termasuk juga saya tidak yakin bahwa gerakan separatis RMS ini ada kaitannya dengan pembangunan yang tidak merata. Itu isu yang dikemukakan oleh PRRI Permesta ya tahun 5758. Saya pikir RMS bukan itu. Ya. RMS itu yang harus Anda kemukakan. Ini orang Maluku ini, Ambon khususnya, dan Maluku Selatan. Tadi Anda sudah menyebut memang agamanya Kristen dan pengaruh Belandanya sangat kuat karena sejak zaman Belanda, ketika Belanda membentuk Marsose untuk menaklukkan daerah-daerah atau nanti membentuk Kenil, Koninklijke, Nederland, Indisleger, itu umumnya prajurit-prajuritnya orang Ambon. Orang-orang Kristen, ya, orang Ambon, orang Manado, ada juga orang Madura, orang Jawa, ya. Tapi orang Ambon terkenal sangat setia kepada Belanda karena kesamaan agama dan sudah lama menjadi prajurit Kenil, ya. Sehingga ketika pengakuan kedaulatan dan Kenil akan diintegrasikan menjadi APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, orang-orang Ambon dalam dilema mau memilih Republik atau mau memilih Belanda. Karena itu, di bawah pimpinan James Smokil, mereka menghendaki satu Republik Maluku Selatan. Anda juga kurang paham tentang daerah Maluku nampaknya ya. Mengapa namanya RMS, Republik Maluku Selatan? Padahal di Maluku itu ya abad ke-15-16 ada dua kesultanan hebat ya. Ternate, Tidore, ada Jailolo, ada Bacan juga. Jadi Anda tidak menjelaskan mengapa namanya Republik Selatan bukan misalnya kerajaan konstitusional seperti di Inggris, seperti di Belanda, seperti di Malaysia, karena di situ ada Ternate dan Tidore. Nah, itu yang seharusnya masalah cara itu dikaitkan karena umumnya kerajaan Ternate Tidore itu adanya di Maluku Utara dan majority Muslim. Sementara Maluku Selatan, Ambon itu memang majority Kristen. Nanti pada akhir Orde Baru, ketika Maluku Selatan orang Ambon juga komposisi antara Muslim dengan Kristennya menjadi seimbang, bahkan lebih banyak Muslim, terjadilah tragedi Ambon itu ya. Jadi itu yang harus Anda pahami mengapa namanya Republik Maluku Selatan. Dan itu juga pula yang menyebabkan pada masa Orde Baru orang-orang Maluku Utara ingin memisahkan diri dan membentuk provinsi Maluku Utara karena memang masalah sejarah ya. Ternate Tidore itu ada di utara, Ambon itu ada di selatan. Itu yang nampaknya Anda nggak paham ya, karena belum pernah pergi ke Ternate Tidore ya. Pergilah ya, itu tanah air beta itu ya, jadi harus pergi ke wilayah Indonesia ini cantik ya. Kemudian bagus juga Anda harus membaca ya, jadi jangan ya kalau mahasiswa sejarawan itu nggak boleh terlalu membuat historical judgment, ya. mengadili tokoh sejarah, ini pemberontak, ini pengkhianat. Kita harus pahami apa jalan pemikirannya, apa cita-citanya, mengapa Smokil berpikiran begitu. Jadi harus baca biografinya. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui mengapa Andi Suwirta memilih ingin jadi dosen, itu nggak boleh Suwirta itu pikirannya cetek gitu, masa ingin jadi dosen, harusnya kan pengusaha biar sukses. Nah, tidak boleh gitu ya. Jadi tidak boleh melakukan historical judgment. Tidak boleh saya ingin menganalisis Asep Djafar Setiadi mengapa pilih jurusan sejarah bukannya bisnis gitu, kemudian saya wah Asep ini memang kuno gitu pendiriannya, nggak bisa. Jadi
bacalah biografi Smokil sehingga kita bisa memahami mengapa dia harus menjadi atau harus mendirikan Republik Maluku Selatan, dan mengapa juga tadi mesti namanya Republik. Ya memang karena di Maluku Selatan tidak ada raja, tidak ada sultan, ya. Lebih dominan pengaruh Belanda. Sultannya ada di Maluku Utara, Ternate, Tidore, dan sebagainya. Cek lagi juga itu Laimena itu saya pikir orang Kupang gitu ya, bukan orang Ambon. Jadi dicek lagi coba orang Maluku itu Latu Harhari ya. Jadi kemudian ya operasi militer, dan kalau diplomasinya saya pikir tidak mesti diplomasi internasional, karena dengan berakhirnya Irian Barat dimenangkan oleh Indonesia melalui diplomasi di New York didukung oleh Amerika Serikat, masalah RMS nggak ada gaung diplomasi internasionalnya, itu udah masalah internal dalam negeri kita ya. Jadi beda dengan Irian. Kalau Irian itu dalam KND, Irian akan diserahkan setahun setelah penyerahan kedaulatan. Tapi kan Belandanya meminjam istilahnya orang Jawa. Irian akan diserahkan besok. Nah, besoknya itu nggak tahu kapan ya. Jadi ketika tahun 50-51 ditagih, kata Belanda besok. Besok ya. Besoknya kan ditagih lagi, besok lagi. Sama seperti Anda naik angkot kan. Ada pengumuman hari ini bayar, besok gratis. Itu besoknya tagih, ya ke hari ini bayar, besok gratis. Nggak tahu kapan besoknya itu ya. Jadi diplomasi internasionalnya menurut saya nggak ada, karena memang ini masalah internal ya. Sementara operasi militernya Anda tidak menjelaskan, nggak paham ya, bahwa sebelum Kawilarang itu Slamet Riyadi yang sekarang namanya terkenal di Solo ya. Yang Slamet Riyadi itu setenar pada masa revolusi, setenar Pak Harto. Jadi kalau Pak Harto mengadakan serangan umum 1 Maret membebaskan Yogyakarta, Slamet Riyadi membebaskan Solo dari pendudukan Belanda. Ini seorang perwira Katolik sengaja dikirim oleh Angkatan Darat untuk menumpas RMS dan gugur ya, sebagai pahlawan tentu bagi Republik Indonesia. Dan pelajaran dari gugurnya Slamet Riyadi ini, karena pasukan RMS yang umumnya mantan-mantan kendel itu memang hebat ya. Hebat ininya cergas tuh ya. Sangat lihai, sangat kuat. Sehingga ini menginspirasi bagi Kawilarang, bagaimana bisa membentuk semacam pasukan khusus yang sekarang namanya Kopassus ya. Jadi itu harusnya dibahas oleh Anda tentang operasi militer itu, sehingga mulailah mendatangkan seorang mantan tentara Belanda juga yang pensiun membelot ke Indonesia dan tinggal di Bandung ya. Tinggal di Cimahi, Ijon Jambi namanya. Jadi itu idenya Kawilarang gitu ya. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah RMS, dan akhirnya ada ide bagaimana membentuk pasukan khusus sebagaimana yang ditunjukkan oleh anggota RMS yang begitu hebat. Lincah, gesit, larinya kencang, lari cepat menghilang ya. Jadi pasukan khusus kan harus begitu, harus hebat secara fisik ya. Jadi saya pikir itu yang harusnya dalam pembahasan Anda lebih komprehensif ya, melihat gerakan separatis dari RMS ini. Tidak usahlah Anda melabel Smokil ini pemberontak, pengkhianat, pemasuk neraka, biar itu urusan Gusti Allah saja. Yang penting Anda bisa memahami saja mengapa Smokil memiliki pendirian pandangan seperti itu. Referensinya minimal harus 10 ya, 10 sumber, apakah dari buku ataupun dari jurnal. Yang 3 referensi Anda itu sudah oke ya. Tapi boleh ditambah, misalnya dari buku, coba di SNI dilihat lagi ya, Sejarah Nasional Indonesia, itu buku Babon.
buku yang merevisi SNI, IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, boleh juga Anda baca dan lihat ya pada jilid berapa itu. Bukunya Riklep tetap harus dibaca ya, sebab sejarah Indonesia modern itu komprehensif. Saya pikir mungkin membahas juga RMS. Selain Anda membaca biografinya Smokil, supaya seimbang, membaca juga dong yang tadi Anda sebut itu ya, biografinya Kawilarang, ya, atau kisah heroiknya Slamet Riyadi itu ya. Jadi sejarah tentara biasanya akan menyebutkan tentang gugurnya Slamet Riyadi ini. Jadi biografinya Kawilarang atau sejarah Kopassus ya boleh dibaca, itu ilhamnya berasal dari kisah atau dari konflik RMS ini. Dan tentu saja Anda harus baca artikel-artikel dalam jurnal ilmiah sehingga minimal sumbernya 10 ya. Begitu ya Asep Jafar. Jadi kalau mahasiswa sejarah itu harus beda dong cara menganalisisnya dengan mahasiswa yang bukan sejarah. Artinya wawasan kesejarahan Anda harus luas ya, supaya orang memandang oh ada sesuatu yang baru dan pembahasannya komprehensif betul ya, mengupas, menyentuh, menganalisis berbagai aspek. Itu untuk Asep Jafar Setiadi. Sekarang untuk Haidan Ahsan. Sejarah Bank Indonesia 1951, nasionalisasi The Java Bank. Ini menurut saya terlalu singkat ya Anda ya, hanya 1 tahun. Karena terlalu singkat ya membahasnya juga tadi presentasinya hanya 5 menit karena apalagi yang mau diomongin. Jadi Anda kesulitan bahan nampaknya ya. Kalau Anda baca disertasinya Sartono Kartodirjo, pemberontakan petani Banten ya, 1888, hanya 1 tahun Sartono itu, tapi wawasan sejarah Sartono luas. Dia menganalisis sampai Kesultanan Banten, kejayaannya, mengapa Kesultanan Banten kemudian dihapuskan oleh Dendles, dan akibat dihapuskan ini menjadikan putra-putra dan keturunan Kesultanan Banten yang bergelar Tu Bagus itu menjadi tidak puas kepada pemerintah Belanda dan akhirnya menceritakan pemberontakan petani Banten 1888 itu. Jadi walaupun 1 tahun, kalau Sartono dia lihat latar belakangnya dan sangat mendalam. Anda ini sudah 1 tahun nggak kemana-mana bicaranya. Jadi menurut saya mungkin periodenya harus ditambah ya. Bank Indonesia itu masih belum mendapatkan posisi yang stabil sampai pemerintahan Orde Baru. Jadi mungkin kalau Anda mau dari 1950 sampai 1970 misalnya. Pada masa Orde Baru lah struktur ekonomi, struktur lembaga-lembaga keuangan ditata dengan betul karena akan ditangani oleh ahli-ahli ekonomi. Dan pemerintahnya stabil, tidak gonta-ganti. Kalau gonta-ganti mana bisa membuat restrukturisasi lembaga-lembaga ekonomi ya, termasuk bank. Atau pada masa revolusi situasinya kacau, tidak mungkin. Jadi itu yang harus bisa Anda pahami dan jelaskan sehingga mungkin sejarah Bank Indonesia dari 50 sampai 70 katakanlah ya, sampai awal Orde Baru, supaya Anda banyak bercerita di situ. Termasuk juga tadi periodenya 50-51 tapi ngomongin Gunting Saprudin. Saprudin Prawira Negara itu saya pikir jadi menteri setelah 1951 setelah. Jadi sebenarnya Anda masih banyak hal yang harus dianalisis kaitan dengan sejarah Bank Indonesia juga. Jadi tentang rupiah ya tidak hanya saya pikir Jepang, kalau Anda harusnya baca ya sejarah pendudukan Jepang itu. Walaupun rupiah, tapi tandanya bukan Rp, tetap gulden gitu ya. Jadi Jepang sebagai penguasa baru dan Indonesianya belum merdeka, ngapain ngadain uang rupiah. Jadi Jepang ingin tetap uang lama itu berlaku, yaitu Belanda, karena kalau diganti oleh yen juga
akan mempersulit, makanya uangnya tetap gulden. Jadi rupiah itu ya setelah kita merdeka sebagai sebuah negara baru ya harus punya mata uang sendiri. Jadi betul memang pertama ORI, uang Republik Indonesia, tapi lama-lama kemudian menjadi rupiah, itu satu pilihan ya. Harusnya juga Anda mengaitkan mengapa rupiah ini seperti nama uang India, rupee ya. Coba dicek ya, mungkin ada pengaruh peradaban India atau ada pengaruh yang lainnya. Termasuk juga kalau Bank Indonesia, Anda harus menganalisis peran Margono Joyo Hadikusumo ini ya. Kakeknya Prabowo ini memang, keluarga Prabowo ini, Prabowo saja yang bukan ekonom, yang lainnya ekonom ya. Margono Joyo Hadikusumo seorang birokrat yang paham ekonomi. Anaknya bahkan Sumitro Joyo Hadikusumo sudah jadi doktor dari Rotterdam, dari Belanda 1934. Zaman kolonial sudah jadi doktor itu. Mungkin doktor ekonomi pertama ya. Hanya anaknya saja disuruh jadi tentara, enggak suruh jadi ekonom. Itu menurut saya. Dan Margono menulis autobiografi ya. Jadi silahkan dicari dan dikaji supaya banyak cerita tentang Bank Indonesia ini ya. Jadi saya sih mungkin ini ada kaitannya dengan ya referensinya Anda tidak mencantumkan ya. Jadi cari referensi sebanyak 10 sumber ya, apakah dari buku ataupun dari artikel dalam jurnal. Tentu saja sumber standar adalah SNI, Sejarah Nasional Indonesia. Jilid berapa, Revolusi, mungkin jilid 5, jilid 6 ya. Atau IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah, mungkin jilid 7 atau jilid 8 ya. Kalau masa revolusi, termasuk akhir revolusi, Anda harus membaca buku standar. Ya, Kehin, ya, George Maximilian Kehin itu membahas revolusi, tidak menyinggung Kehin, nah, kurang seperti makan sayur nggak ada garam. Ya. Atau zaman Jepang Anda tidak menggunakan bukunya Hari J. Benda, nah, itu juga harusnya pakai bukunya Hari J. Benda, bukunya Kehin. Tentu Reclave ya juga harus dibaca lagi. Biografinya Margono tadi ya, termasuk anaknya Sumitro Joyo Hadikusumo kan disebutnya begawan ekonomi. Pasti masalah-masalah Bank Indonesia paham lah ya keluarga Joyo Hadikusumo ini. Termasuk juga tentu artikel-artikel dalam jurnal ilmiah yang ada kaitannya dengan Bank Indonesia atau di Javan Bank. Ya. Saya pikir itu komentar dari saya, dan silahkan dibuat makalah lengkapnya. Nanti tata cara pembuatan makalahnya saya share di WhatsApp group ya, dan boleh dikumpulkan setelah mendapat saran dari saya, termasuk mungkin dari teman-teman Anda nanti di WhatsApp group ya. Kalau ada yang menurut Anda bermanfaat atau ada info baru, silakan juga untuk memperbaiki makalah Anda, dan makalah dikumpulkan pada akhir semester ya. Jadi ini satu-satunya tugas individu, membuat makalah yang komprehensif, yang bagus, dari sisi judul, dari sisi pembahasan, dari sisi referen ya. Jadi referennya harus 10 minimal ya, makalah yang baik. Kalau makalah sumbernya hanya 1 atau 2, itu bukan makalah itu ya. Saya pikir itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mari kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Jumpa lagi minggu depan dalam acara presentasi dengan mahasiswa mungkin yang lain. Nanti akan saya infokan ke WhatsApp group. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Sama salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke.